Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Yusuf Al-Bahtimi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi genetik dan ekspresi gen. Sebelum kita masuk, kita tahu dulu apa itu genetika. Yaitu genetika adalah mempelajari pewarisan sifat dari induk ke keturunan. Informasi genetika tersimpan dalam DNA yang terorganisir sebagai kromosom di inti sel. Presentasi singkat ini menjelaskan struktur gen, bagaimana gen diekspresikan, dan mengapa regulasi gen penting untuk kehidupan. Yaitu apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik untuk membuat produk fungsional, biasanya protein. Dua tahap utama yaitu transkripsi DNA ke mRNA dan translasi mRNA ke protein. Kemudian ekspresi yaitu menentukan identitas dan fungsi sel. Contoh, meskipun semua sel memiliki DNA yang sama, sel otot dan sel saraf berbeda karena pola ekskresi gen yang berbeda. Berikutnya ada struktur dan fungsi gen, yang dimana inti poinnya itu gen sama dengan segmen DNA yang membawa kode untuk membuat protein. Kemudian ada informasi ditulis sebagai urutan, biasanya ATGC. Kemudian ada protein. Protein menjalankan fungsi struktural dan katalitik di sel. Adapun poinnya, gen dapat memiliki intron atau non-coding dan exon atau coding, splicing atau menentukan produk akhir. Transkripsi langkah pertama terjadi di inti sel. Kemudian enzim utama RNA atau polimerase membaca untai DNA. Kemudian hasil molekul mRNA yang membawa instruksi keluar dari inti. Proses termasuk pengikatan promoter, inisiasi, elongasi, dan terminasi mRNA mentransfer kode genetik ke ribosom. Kemudian selanjutnya ada translasi, membuat protein, yang dimana pertama itu ada inisiasi, yaitu ribosom menempel pada mRNA di posisi awal atau start codon. Kemudian ada elongasi, tRNA membawa asam amino yang sesuai kodon atau rantai polipeptida tumbuh. Kemudian yang ketiga ada terminisasi atau ribosom mencapai stop codon, di mana protein dilepaskan dan dilipat. Proses translasi memastikan urutan asam amino sesuai kode gen. Lipatan protein menentukan fungsi akhirnya. Kemudian ada regulasi ekspresi gen, yang dimana switch genetik, promoter, enhancer, dan repressor mengatur kapan gen aktif atau tidak. Yang kedua ada pengaruh lingkungan, yang dimana faktor eksternal seperti nutrisi dan stres dapat mengubah pola eksternal ekspresi maksudnya. Kemudian ada epigenetik. Epigenetik memodifikasi kimia pada DNA atau histone, mempengaruhi aksesibilitas gen tanpa mempengaruhi urutan atau mengubah urutannya. Kemudian regulasi memastikan sel merespon kebutuhan dan berkembang secara tepat. Gangguan regulasi dapat menyebabkan penyakit. Kemudian terakhir ada penerapan dan kesimpulan. Penerapannya itu bioteknologi, di mana rekayasa gen pada tanaman dan mikroba untuk meningkatkan produksi dan ketahanan. Kemudian ada medis, diagnosa penyakit genetik, terapi gen, produksi protein terapeutik, misalnya insulin. Ketiga ada pendidikan, di mana pemahaman ekspresi gen membantu mempelajari perkembangan evolusi dan penyakit. Adapun kesimpulan singkatnya, genetik dan ekspresi gen menjelaskan bagaimana informasi diwariskan dan diaktualisasikan menjadi fungsi hidup. Mengetahui dasar ini membuka peluang riset dan aplikasi yang luas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.